bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk dapat beribadah dengan protokol COVID-19. Jadi semua diharap tetap memakai masker. Saya agak kasih turun sedikit karena agak susah ngomong kalau tetap pakai masker. Yang lain harap pakai masker. Begitu saja. Terima kasih. Dan kalau waktu-waktu yang lampau, corona masih jauh di Wuhan, corona masih jauh di Italia yang kita dengar kematiannya. Hari-hari ini ada di Tobelo, begitu saudara ya. Pasien positif corona yang sudah diswab dari tambang NHM itu ada di karantina di daerah Tobelo. Dan minggu kemarin ada pasien yang meninggal di RSU Tobelo. Jadi bukan jauh lagi di Wuhan, bukan jauh lagi di Italia, tetapi ada di Tobelo. Jadi mari lebih kita mengikuti protokol corona yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh bahkan bukan hanya pemerintah pusat di Jakarta, tetapi juga oleh pemerintah di daerah Tobelo ini. Puji Tuhan. Dan dalam suasana ini yang bukan hanya terjadi di Tobelo saja, bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia, mari sama-sama kita perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita menghadapi situasi dunia ini, COVID-19 ini, COVID-19. Kita baca sama-sama hari ini. Saya beri judul perenungan adalah Tuhan berdaulat atas segala penyakit. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan berdaulat atas segala penyakit. Amin. Kita akan baca dari Imamat pasal 13. Kitab Imamat di Perjanjian Lama, Imamat pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan kita akan sambung lagi ayat 45-46. Imamat pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan nanti disambung karena panjang pembacaannya. Kalau baca satu pasal seluruhnya sangat panjang, jadi saya ambil saja beberapa ayat 1 sampai 11 dan lompat di ayat 45-46. Oke, untuk membaca sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Saya satu ayat, pemertuan ayat berikutnya. Imamat pasal 13 ayat 1 saya mulai. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau dulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya.
imam harus menyatakan dia najis dan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Kita lompat di ayat pembacaannya yang ke-45. Firman Tuhan mulai ayat 45. Sama-sama kita baca ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya menjadi heran dan saya timbul pertanyaan dalam hati saya sendiri. Karena ayat pembacaannya panjang, pasal 13, maka disambung lagi di pasal 14 tentang penyakit kusta ini, panjang pembacaannya. Dan saya bertanya-tanya begini, bahwa begini detail dijelaskan tentang penyakit kusta sampai 2 pasal yang panjang, tetapi tidak ada catatan, tidak ada ayat bagaimana menyembuhkannya. Dan itu yang membuat saya heran. Kenapa tidak simpel saja? Kalau penyakit kusta, minum ramuan ini obatnya. Kan bisa 1-2 ayat selesai penjelasannya dan tidak usah begitu panjang. Sampai diperiksa 7 hari, di karantina, kemudian kalau belum di karantina lagi 7 hari diperiksa lagi. Mirip-mirip dengan corona begitu saudara ya. Kalau saya saja yang membaca heran, bertanya-tanya kenapa tidak ada disebutkan cara pengobatannya supaya orang ini bisa disembuhkan dan dia bisa pulih kembali. Saya percaya jauh lebih heran Musa yang disuruh Tuhan menulis pasal-pasal ini, saudara. Karena penyakit kusta ini pertama kali disebutkan di Alkitab itu ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di semak belukar di Gunung Horeb. Dalam perjumpaan ketika Tuhan nampak dalam nyala api di semak belukar dan Musa datang mendekat, itu pertama kali kata kusta dicatat dalam Alkitab, menunjukkan pada saat itu Tuhan kasih Musa tanda bagaimana mujizat supaya dia tunjukkan bahwa Tuhan yang utus dia. Dan Musa punya pengalaman ini. Tuhan bilang masukkan tangan ke dalam kantongmu. Dia kasih masuk tangan ke dalam kantong. Dan Tuhan bilang keluarkan tanganmu. Waktu dia keluarkan, tangannya penuh dengan kusta. Dia tentu kaget bahwa tangan yang dia masukkan ke dalam kantong tadi sudah menjadi kusta, kena kusta. Dan Tuhan bilang lagi, masukkan kembali tanganmu ke dalam kantong. Dia kasih masuk lagi tangannya ke dalam kantong. Dan ketika dia keluarkan lagi, dia sudah sembuh. Jadi Musa punya pengalaman bahwa Tuhan berdaulat atas penyakit kusta. Amin. Semudah itu, semudah kasih masuk tangan ke dalam kantong dan mengeluarkannya, semudah itu Tuhan membuat orang kena kusta atau sembuh dari kusta. Coba saudara, coba Bapak Ibu kasih masuk tangan ke dalam kantong, masing-masing kasih masuk tangan ke dalam poci, lalu kasih keluar lagi, saudara. Gampang, tidak susah. Kalau istilah sekarang mungkin dibilang semudah membalikkan telapak tangan itu, saudara ya. Gampang saja kena kusta ataupun sembuh dari kusta. Jadi Musa tahu bahwa Tuhan berdaulat atas sakit kusta. Lalu kenapa di kitab Imamat ini begitu panjang lebar dan dalam, detail dibahas tentang bagaimana mengidentifikasi penyakit kusta. Bagaimana kenal ini kusta atau bukan, atau cuma panu, atau cuma kurap, begitu saudara. Musa tentu heran. Saya heran, Musa tentu lebih heran lagi. Tetapi lewat pelajaran ini kita melihat bahwa ini cara kerjanya Tuhan. Ini jalannya Tuhan. Ini ketetapan Tuhan tentang orang-orang yang sakit, bagaimana prosesnya. Dan sepanjang perjanjian lama di zaman itu tidak ada obat untuk penyakit kusta. Hanya penanganan untuk orang-orang yang kena kusta, diidentifikasi, didiagnosa, oh ini kusta.
Langsung ditanganinya dengan cara bagaimana yang tadi kita baca ayat 45-46. Tidak lagi dikarantina, tetapi diungsikan. Tidak boleh tinggal dalam masyarakat, tinggal di luar perkemahan, tinggal di luar perkampungan tersendiri, karena ini penyakit menular dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Maunya saya, mestinya di dalam kitab Imamat ini Tuhan perintahkan Musa catat. Kalau orang kena kusta, begini cara pengobatannya, minum ramuan ini, atau paling tidak begini caranya, dia datang, imam berdoa, dia sembuh. Atau perintahkan dia puasa model apa, model Daniel kah, Esther, puasa berapa lama supaya dia sembuh. Ternyata tidak ada, saudara. Orang yang kusta hanya disingkirkan dari masyarakat, dan bahkan dia harus pakai pakaian compang-camping, rambut terurai, dan kalau ketemu orang lain dia harus teriak najis, najis, supaya jangan dia menularkan kustanya kepada orang lain. Alkitab mencatat di zaman Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada orang dihargai di daerahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Lalu Tuhan Yesus bilang bahwa di zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada satu orang pun yang disembuhkan. Yang disembuhkan justru Naaman, panglima dari kerajaan Aram. Dia saja yang disembuhkan. Lewat pelajaran kisah Naaman ini, apa yang saya dan saudara bisa petik dari kenyataan bahwa di zaman Elisa banyak yang sakit kusta di Israel dan tidak disembuhkan. Justru yang disembuhkan adalah satu orang dari bangsa lain, satu orang yang bukan umat Tuhan, dan bahkan dia panglima kerajaan musuh, Naaman. Mari saya dan saudara hari ini kita melihat apa sebab Naaman disembuhkan. Naaman panglima tentara Aram, dan saat itu ada konflik antara kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Dia panglima pasti lebih dibenci, lebih dimusuhi daripada rakyat Aram pada umumnya. Terjadi peristiwa bahwa dia sakit kusta. Dan zaman itu sakit kusta ya penyakit menular yang orang sangat takut karena tidak ada obatnya di seluruh dunia. Di zaman itu di seluruh dunia tidak ada obatnya, tidak ada dukun, tidak ada tabib yang bisa sembuhkan penyakit kusta. Lalu dalam suatu peristiwa Naaman ketika dia serbu kepada kampung-kampung di Israel, suatu kali dia sempat membawa pulang seorang tawanan untuk jadi pelayan di rumahnya, melayani istrinya. Lalu pelayan ini dari Israel, dia cerita kepada dia punya nyonya bahwa kalau Tuhan ketemu dengan itu imam di Israel, nabi di Israel, Nabi Elisa, pasti dia sembuh. Nah saudara, begitu frustasinya, begitu inginnya keluarga Naaman sembuh, istrinya percaya akan cerita dari pelayan ini, dan dia sampaikan ke suaminya, kalau ketemu dengan Nabi Elisa di Israel, pasti sembuh. Sebetulnya Naaman bisa saja tidak percaya, karena tadi kenyataan Tuhan Yesus bilang di Israel sendiri banyak sakit kusta. Kalau mau pakai rasionalnya, pikiran sehatnya, Naaman akan bilang, sedangkan di Israel sendiri banyak yang sakit kusta dan tidak sembuh. Apalagi saya panglima musuh. Mungkin justru di Israel akan berharap mati lain lebih baik. Lebih syukur lagi kalau tidak sembuh-sembuh. Ini panglima musuh. Tetapi Naaman punya kerinduan dan dia punya iman. Dia dengar berita, oh ada nabi bisa sembuhkan. Dan dia menghadap rajanya, dia minta izin untuk pergi cari kesembuhan. Karena saya percaya dia sudah frustasi. Di seluruh alam, di seluruh dunia tidak ada yang bisa sembuhkan kustanya dia. Dia bawa bayaran yang mahal, emas-emas, perak, pakaian yang mewah dia bawa untuk harga yang akan dia bayar kalau dia bisa disembuhkan. Sebetulnya bukan cuma harta yang dia bawa, nyawa pun dia pertaruhkan karena dia bukan sedang berdamai. Kerajaan Aram dan Israel bukan sedang ada kerjasama, hubungan baik, tidak ada. Mereka sedang bermusuhan. Dia panglima, dia datang ke kerajaan musuh, masuk ke istana. Dia mempertaruhkan nyawanya karena dia begitu ingin disembuhkan. Dan raja kirim dia pun dengan surat. Suratnya bukan surat main-main. Suratnya tertulis bahwa
ini panglima saya, sembuhkan dia dari sakit kustanya. Surat perintah, karena memang bukan sedang bersahabat negara musuh. Bagi Raja Aram, saya bukan level di bawah untuk minta tolong kepada Raja Israel. Saya perintahkan, sembuhkan panglima saya dari sakit kusta. Ketika Raja Israel baca itu, dia langsung kaget dengan pegawai-pegawai. Dia bilang, kira saya Tuhan. Ini dia pasti mau cari gara-gara. Dia suruh saya sembuhkan penyakit kusta, tidak lain tujuannya cuma mau cari perkara untuk perang antara dua negara. Sementara raja takut, terkejut bagaimana mau sembuhkan ini Naaman yang sakit kusta, datang utusan dari Elisa mengatakan, suruh datang menghadap saya, suruh datang ketemu dengan saya. Maka raja perintahkan, silahkan ke kediamannya Elisa. Dengan rombongannya, panglima Naaman pergi sampai ke rumah Nabi Elisa. Mungkin kalau kita pikir Naaman bisa marah, kenapa bukan Elisa yang datang menghadap saya di istana dan sembuhkan saya? Kenapa harus saya lagi disuruh pergi ke rumah rakyat biasa, ke rumah Nabi Elisa? Tetapi dia belajar taat. Dia taat dalam yang penting saya sembuh. Dia mau merendahkan diri, yang penting saya sembuh. Dia pergi sampai ke depan rumah Nabi Elisa, dan dia harapkan ini Nabi keluar untuk berdoa dengan dia. Ternyata Nabi cuma suruh pelayannya keluar, dan pelayan bilang, Nabi bilang, Bapak pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Barangka, batono baik-baik dalam sungai Yordan. Dia dari tadi sudah tahan, dia punya marah, tapi ini sudah tidak bisa. Dia sangat marah, saudara. Dia kecewa, dan dia bilang, ayo kita pulang. Kira kita jarang mandi, maka kena kusta ini karena jarang mandi. Bukan. Dia bilang, sungai-sungai saya di kampung saya lebih bersih dari segala sungai di Israel. Mari pulang. Dan dia sangat marah, dia mau pulang. Tetapi di tengah jalan ada pelayannya yang bilang, Bapak, kalau Nabi tadi suruh yang lebih berat pun pasti Bapak mau lakukan. Apalagi ini cuma suruh mandi. Mari sudah. Naamannya dia marah karena ketika dia datang dia punya konsep, begini caranya saya akan disembuhkan. Nabi akan keluar berdoa pakai bahasa yang aneh-aneh yang saya tidak mengerti, gemetar-gemetar sedikit, goyang-goyang tangan di tempat saya punya kusta, itu saya sembuh. Dia punya konsep begitu, saudara. Dan ketika tidak terjadi, Nabi tidak doakan dia, tidak gemetar-gemetar dengan bahasa yang aneh-aneh di depan dia. Itu yang bikin dia kecewa dan dia pulang. Tetapi untunglah ada temannya yang bilang, mari belajar taat, mari rendahkan diri. Apa susahnya mandi di sungai Yordan? Dan ternyata ketika dia mau taat 7 kali dia batono, dia berendam mandi di sungai Yordan. Begitu dia keluar, kulitnya seperti kulit bayi, dia sembuh. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Naaman sembuh bukan karena sungai Yordannya, tetapi karena iman ketaatannya kepada firman Tuhan. Kalau sungai Yordan banyak orang di Israel yang sakit kusta hari-hari mandi, tetapi tidak sembuh-sembuh. Bukan 7 kali, 70 kali, 700 kali mandi pun tidak sembuh, saudara. Tetapi karena Tuhan melihat Naaman punya iman dan dia menjadi sembuh. Satu-satunya yang sembuh di zaman Elisa, Naaman. Termasuk Gehasi. Mungkin Gehasi ini pelayan yang keluar, yang suruh Naaman, Bapak pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Gehasi kemudian korupsi. Gehasi kemudian pergi dan minta bayaran dari Naaman. Gehasi yang kena kusta dan tidak pernah sembuh. Gehasi tidak pernah sembuh sakit kusta itu. Artinya bukan sungai Yordan yang menyembuhkan, bukan mandi sungai Yordan yang menyembuhkan, tetapi iman kepada Tuhan itu yang menyembuhkan. Pelajaran dari Naaman, mari engkau dan saya ambil melihat bahwa Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak pandang bulu. Apakah dia ini pendeta, diaken, ataukah umat biasa, ataukah mungkin bukan beragama Kristen. Naaman bukan bangsa Yahudi, dia bukan penyembah dari Allah Israel, dia penyembah dewa-dewa. Tapi waktu dia datang cari Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Iman dia kepada Tuhan membuat dia disembuhkan. Jangan sampai kita umat Tuhan, kita kehilangan berkat Tuhan dan orang-orang lain lebih menghargai Tuhan, lebih menghormati Tuhan.
Naaman begitu hormat, dia datang dengan pertaruhkan nyawa, dia datang dengan bawa bayaran yang luar biasa banyak. Sementara mungkin bagi orang Israel biasa saja, mereka memandang Elisa hanya biasa, hanya nabi biasa, sama seperti kebanyakan nabi-nabi lain, dan mereka tidak pernah disembuh. Naaman memberikan penghormatan yang tinggi, dan dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang kau dan saya hari ini mari melihat bahwa Tuhan tidak membatasi kepada pendeta atau pelayan-pelayan full time, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menyembuhkan Naaman bukan karena kaget bahwa aduh ini panglima, aduh dia bawa harta banyak. Bukan, saudara. Elisa tidak ambil bayaran sedikit pun daripada Naaman. Tuhan tidak kaget, tidak silau karena Naaman bawa bayaran banyak. Tuhan tidak minta itu. Tuhan melihat dia punya hati. Dan ternyata ketika Naaman sembuh, bukan hanya dia sembuh dari kusta, dia beroleh pengenalan tentang Tuhan. Naaman bilang begini, di seluruh dunia tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Naaman bilang kepada Elisa, mulai sekarang saya hanya akan menyembah kepada Allah dari Israel. Dan dia sekaligus minta izin, karena jabatan saya akan dampingi raja waktu dia menghadap di kuil, saya akan dampingi. Tetapi saya tidak akan lagi beribadah kepada dewa manapun kecuali Tuhan dari Israel. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan. Allah kita dahsyat. Naaman bukan hanya beroleh kesembuhan, dia beroleh pengenalan tentang Tuhan, bahwa hanya Tuhan dari Israel yang layak disembah. Mestinya kita seperti itu, saudara. Masalah persoalan kita, entah penyakit, entah ekonomi, entah masalah apa saja, kita cari pertolongan dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya bebas dari masalah tersebut, melainkan kita beroleh pengenalan tentang Tuhan. Kita beroleh rema, kita punya pengenalan yang baru. Ternyata Tuhan itu berdaulat atas masalah hidup saya. Ternyata Tuhan itu mengasihi saya. Kita punya pengenalan yang baru dengan Tuhan. Di perjanjian baru diceritakan tentang 10 orang kusta yang datang untuk minta disembuhkan oleh Tuhan. 10 orang ini berdiri dari jauh dan berteriak kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang lewat, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mereka minta ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata menurut petunjuk hukum Taurat, Tuhan Yesus bilang, pergi, kasih lihat diri kepada imam-imam, supaya imam-imam periksa. Dan imam-imam yang akan putuskan kalian sudah sembuh ataukah belum. Pergi periksakan diri kepada imam-imam. Dalam perjalanan 10 orang ini pergi, dan dorang mengalami mujizat. Dorang taat kepada firman Tuhan itu, dorang mengalami mujizat. Dorang melihat bahwa sudah sembuh. Yang 9 orang tetap pergi, tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 orang dari orang Samaria. Dia begitu lihat dia sudah sembuh, dia cepat-cepat kembali. Tujuan dia kembali ini bukan karena dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan Yesus melihat hati. Kalau kita manusia hanya melihat sekilas, oh ini orang tidak taat, disuruh pergi kepada imam-imam, kenapa balik? Kenapa tidak pergi kepada imam-imam? Sekilas pandang dia ini tidak taat, tapi Tuhan lihat dia punya hati. Tuhan bukan hanya melihat sekilas di depan mata bahwa oh dia tidak taat, suruh pergi kepada imam, kenapa dia balik? Kenapa dia tidak pergi kepada imam-imam? Tuhan lihat dia punya hati bahwa orang Samaria ini dia balik, dia mau berterima kasih, dia mau bersyukur karena dia sudah disembuhkan. Sementara 9 orang lain kemana? Tuhan Yesus tanya, loh kan 10-10 sudah sembuh, mana yang 9 orang? Kenapa cuma 1 orang ini yang balik? Kenapa cuma 1 orang ini yang tahu berterima kasih? 9 orang lain lagi simore, orang Tobelo bilang ya, lagi gembira luar biasa. Sekian lama tidak boleh ketemu keluarga, sekian lama dijauhkan dari masyarakat, diisolasi mungkin sekian lama. Ini sudah sembuh, cepat-cepat mau pulang ketemu keluarga, di kampung mungkin adakan syukuran pesta. Lupa untuk bersyukur, lupa untuk kembali dan terutama bersyukur buat siapa yang sudah sembuhkan engkau, siapa yang sudah tolong engkau. Banyak kali kita seperti 9 orang ini,
Kita hanya berdoa minta tolong kepada Tuhan. Waktu Tuhan sudah tolong, sudah dapat pekerjaan, sudah diberkati dalam pekerjaan, sudah sembuh, banyak kali kita lupa untuk bersyukur, lupa dan hanya sibuk dengan kita punya kegiatan sendiri dan lupa siapa yang sudah ubah hidup kita, siapa yang sudah angkat kita dari lumpur. Tuhan yang sudah sembuhkan, Tuhan yang sudah tolong kita. Satu orang yang kembali ini, dia tidak hanya beroleh kesembuhan. Tuhan bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dia juga terima keselamatan. Engkau dan saya ketika mengalami masalah persoalan, jangan hanya selesai masalah persoalan, tetapi terima lebih dengan Tuhan. Terima pengenalan, terima keselamatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia berdaulat atas segala penyakit. Tuhan berdaulat atas segala masalah hidup kita. Saya sempat baca di Google tentang penyakit kusta ini. Saya ketik morbus Hansen atau bisa juga ketik lepra, begitu saudara ya. Dan di Google dijelaskan tentang penyebaran dari penyakit ini ternyata lewat batuk dan bersin. Jadi ada mirip-mirip corona, begitu saudara ya. Ternyata lepra menurut catatan Google itu menularnya juga lewat batuk dan bersin. Kalau hari-hari ini kita disuruh oleh pemerintah pakai masker, coba tolong pakai, begitu saudara ya. Mungkin karena masih baru terjadi tahun 2020 ya, kita masih belum terbiasa. Tetapi kalau memang ke depan terus berlanjut ya akan jadi kebiasaan bahwa pakai masker itu ya biasa. Kalau tahun lalu misalnya kebanyakan kita pakai masker, orang akan bilang manusia aneh dari mana ini pakai masker terus. Tapi zaman sekarang justru aneh kalau tidak pakai masker. Saya karena kebanyakan di gereja, jadi sering tidak pakai masker. Waktu keluar di jalan ya saya tak pakai masker. Masih tak lupa begitu saudara. Tetapi mari kita perbiasakan untuk belajar taat, cuci tangan, pakai masker. Zaman sekarang ini sudah menjadi new normal, bahwa itu biasa, cuci tangan sering-sering, pakai masker. Kalau keluar rumah itu sudah menjadi normal. Yang tidak normal kalau tidak pakai masker, tidak cuci tangan, itu yang tidak normal. Yang normal sekarang cuci tangan, pakai masker, itu yang sudah menjadi normal. Jaga jarak juga termasuk saudara, jaga jarak. Penyakit kusta ini salah satu yang dia serang adalah kepekaan. Jadi saya baca di Google bahwa kalau masih awal-awal cepat diobati, 6 bulan, 1 tahun minum obatnya bisa sembuh. Tetapi kalau sudah terlambat diobati, ya walaupun sembuh tetapi dia sudah cacat karena penyakit kusta ini menghilangkan kepekaan. Dia tak sontok, dia tak tendang apa begitu, tidak rasa sakit. Makanya jari-jari bisa putus, tangan-tangan bisa putus karena tidak rasa sakit. Dia tak sontok, tak tumbuh pun tidak rasa. Sarafnya sudah putus dimakan oleh itu bakteri. Hilang kepekaan. Jangan sampai terjadi kusta rohani dalam kita. Penyakit kusta menular, dosa juga menular. Jangan sampai kita buat dosa dan tidak merasa. Kita anggap biasa saja. Biasa saja, sama orang lain banyak pun begitu. Hati-hati saudara. Ketika kita buat dosa, Roh Kudus memberi teguran. Jangan, ini tidak baik. Jangan, ini Tuhan tidak suka yang begini. Jangan kita keraskan hati, karena kalau kita keraskan hati itu menjadi kusta rohani dalam hidup kita. Kita tidak lagi peka dan menganggap biasa saja. Dosa ini banyak orang lakukan, korupsi banyak orang lakukan, mencuri asal tidak ketahuan, berzinah asal tidak ketahuan. Hati-hati karena itu menjadi kusta di dalam jiwa kita. Firman Tuhan katakan ada protokol untuk kusta, ada protokol untuk dosa. Mari datang kepada Tuhan, terima pengampunan, bertobat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekotor apapun, separah apapun dosa kita, kusta rohani yang menggerogoti hidup kita, penyakit apapun, jasmani rohani, mari datang kepada Tuhan. Dia berdaulat atas segala penyakit. Dan lihat bagaimana Tuhan tolong engkau dan saya. Bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita. Tuhan datang bukan untuk mencari orang-orang kudus, tetapi orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Tuhan bilang, yang perlu tabib, yang perlu dokter bukan orang sehat,
tetapi orang sakit. Demikian kita orang berdosa, jangan lari dari Tuhan. Justru kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu Engkau. Sembuhkan saya dari kebiasaan dosa saya, keterikatan dosa saya. Sembuhkan saya dan pulihkan saya. Jangan biarkan saya binasa. Demikian kepada firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berdawat atas kusta, Tuhan Yesus berdawat atas corona, Tuhan Yesus berdawat atas segala macam penyakit. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia sanggup membebaskan engkau dan saya dari segala belenggu dosa. Mari datang kepada Tuhan dan terima kesembuhan di dalam Dia. Saya jemput kita semua berdiri dan beri kemuliaan bagi Tuhan.